Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy. Pada video tutorial Java kali ini saya akan membahas tentang ini, Pak. Oke, langsung saja kita ke NetBeans. Nah, di sini saya sudah buat project-projectnya. Cara buatnya itu gampang. Kita tinggal new project, kemudian Java application, kemudian next. Misalnya kita tinggal isi nama projectnya. Oke, langsung saja kita buat nama package-nya, misalnya nama package-nya itu bebas, terserah Anda. Oke, sudah. Kemudian kita buat kelasnya Java class, kemudian misalnya get. Nah, di sini saya sudah buat. Yang akan saya bahas itu yaitu metode setter getter. Metode setter getter ini berfungsi untuk langsung memanggil nilai atau data dari sebuah tipe data privat dalam kelas yang kita buat. Oke, misalnya ini kita buat dulu di sini, misalnya string warna, kemudian kita buat lagi double lebar, kemudian kita buat lagi ini double panjang. Oke, kemudian kita buat metode cetak. Metode cetak kita buat public void cetak, kemudian kemudian kita system of print line tab, kemudian kita masukkan misalnya warna, kemudian kita kasih gini saja, copy lebar, dan panjang kecil. Oh, di sini salah, panjang. Oke, saya taruh di sini panjang. Oke, setelah itu kita buat lagi satu kelas. Java kelas main, misalnya kelas main. Kemudian kita taruh metode mainnya ps pm, kemudian tab, kemudian kita panggil tadi kelasnya, misalnya get, kemudian ph sama dengan new get, lalu oke, kemudian kita panggil objeknya get ph titik. Kita bisa panggil di sini misalnya lebar. Kita panggil dulu pertama itu misalnya warna, kita kasih warna misalnya
putih. Oke, tanda petik 2 ya, ini putih. Jadi kita juga bisa panggil Tuhan lebar, misalnya lebarnya 10. Dan kita bisa panggil lagi misalnya panjang. Oke, kemudian kita panggil metode cetaknya titik cetak. Dan kita coba run. Oke, ini hasilnya. Yang mau saya tunjukkan itu bagaimana jika kita rubah ini menjadi privat. Privat bagaimana misalnya kalau kita rubah, akan error. Caranya itu kita klik di sini, klik kanan insert code, kemudian code getter dan setter, kemudian kita select all, kemudian generate. Oke, langsung dibuatkan set. Getter itu fungsinya untuk menampilkan ini, sedangkan set untuk menginput ini. Ini. Oke, kita coba lihat kembali di sini. Oke, lalu kita rubah. Misalnya ini, dan kita set lebar, misalnya lebarnya 12. Kita hapus ini, dan di sini lagi kita tinggal set panjang, dan kita tinggal isi lagi misalnya panjangnya 15. Titik set warna, misalnya kita kasih warna putih, taruh tanda petik 2 seperti ini, putih. Kemudian kita coba run file. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kurang lebih kalau kita misalnya rubah seperti ini menjadi privat, kita langsung saja gunakan metode getter dan setter. Caranya itu kita tinggal insert code, kemudian pilih ada di sini tadi setter getter, kemudian kita select all semua ini. Oke, kemudian selanjutnya itu kita sudah membahas ini tanda. Kemudian kita akan buat overloading method. Caranya itu kita buat di sini. Kita buat. Oke, package-nya misalnya overloading method itu saya jelaskan dulu, adalah sebuah pendeklarasian jika terdapat metode dengan nama yang sama tetapi menggunakan variabel dan parameter yang berbeda dan dipisahkan oleh blok seperti ini. Ini blok.
Oke, dan kita buat di sini kelas Java kelas dia overload dia, kita buat method. Oke, ini kita tutup saja ini juga. Oke, terus komentarnya kita ketik di sini, misalnya integer tambah, kemudian kita masukkan parameternya integer nil a, kemudian integer b, kita tambah lagi satu integer nil c. Oke, kemudian kita buat lagi integer, misalnya hasil sama dengan nil a, kemudian nil a kita tambah nil b, kita tambah lagi nil c, kemudian kita return hasil. Oke, lalu kita buat lagi, misalnya sini double tambah, kemudian kita masukkan double misalnya nil a dan double nil b, dan kita ini, kemudian kita buat lagi double hasil sama dengan nil a tambah dengan nil b, dan kita atur hasil. Setelah itu kita apa lagi namanya, buat lagi satu, misalnya kita buat lagi yang ada stringnya ya, tambah string, misalnya string info, kemudian kita buat integer nil a koma integer nil b, lalu kita keluarkan untuk apa namanya,
ini stringnya nanti kita taruh di sini, misalnya pesta, kemudian kita taruh tambah info, untuk kita panggil lagi misalnya hasil lalu sama dengan nil A tambah nil B, dan kita return hasil. Nah, di sini kita sudah buat programnya. Di sini tidak akan error karena dipisahkan oleh blok, walaupun nama atau metodenya sama. Dan kita di sini. Nah, di sini kita tidak bisa karena dia tidak punya main method. Caranya itu kita buat di sini. New, kemudian kita buat kelas baru dan buat main kelas sini, kemudian sini kita buat main metodenya ps pm tab, kemudian kita panggil tadi ya metode misalnya sama dengan new method. Oke. Kemudian kita panggil misalnya kita mau panggil ini yang tambah tadi, tinggal masukkan nilainya 12 ya 10, lalu kita panggil lagi titik. Kita coba run. Tidak mengeluarkan apa-apa. Misalnya kita panggil double sama dengan misalnya hasil tadi ya, hasil sama di sininya hasil mana tadi di sini, di sini hasil kita panggil, kemudian sama dengan, kemudian kita panggil objeknya g titik. Nah, di sini ada, misalnya kita panggilin dulu, dengan nilainya 2, di sini 5, di sini 7. Nah, setelah itu kita tinggal kemudian kita masukkan hasil ini supaya rapi ya, dan kita keluarkan hasil. Kita coba run. Nah, hasil tambahnya itu tadi ini 14 hasil tambah dari nilai
A yang ada di sini, nil A, nil B, nil C ditambah, kemudian hasilnya bisa dilihat tadi sini. Kalau kita run, tapi tadi hasilkan double, misalnya kita ganti misalnya integer, kemudian kita run file. Oke, hasilnya 14. Misalnya kalau kita mau panggil yang ada stringnya, tapi kemudian kita panggil yang ada stringnya, dan kita masukkan di sini infonya, misalnya hello, dan kita masukkan misalnya 11 ya, 5. Ini pakai petik 2 ya, saya selalu lupa. No. Oke, kita run file. Seperti ini hasilnya. Oke, kurang lebih overloading method itu seperti ini. Kita buat dulu, walaupun kita memiliki nama variabel yang sama, namun parameternya yang berbeda, dia tidak akan error karena dipisahkan oleh blok. Oke, selanjutnya kita sudah bahas overloading method. Selanjutnya kita akan buat metode konstruktor. Metode konstruktor kita lanjut ke Java. Kita tutup dulu ini. Tutup. Kita ke konstruktor. Kita buat di sini. Kita buat package-nya dulu, jangan lupa. Package-nya misalnya hello. Kemudian finish, kemudian kita buat lagi kelasnya, misalnya kelasnya info. Nah, saya jelaskan dulu, overloading metode konstruktor itu merupakan metode khusus untuk pembuatan suatu objek yang digunakan untuk menyiapkan data untuk objek. Misalnya seperti ini. Buat dulu variabelnya, misalnya string misalnya kita kasih nama, dan kita buat lagi warna, kemudian kita buat di bawahnya lagi integer, kecepatan misalnya, dan kita buat di sini void cetak, public void cetak ya, public void cetak. Kemudian kemudian kita buat misalnya nama, dan kita di sini ambil nama, kita copy saja ini, dan kita ganti warna, dan kecepatan. Oke, kita taruh lagi kecepatan, dan kita taruh sini
dan kita taruh misalnya kecepatannya kilometer per jam. Nah, kita sudah buat. Namun kita coba run. Nah, di sini kita tidak bisa run, tidak bisa karena tidak ada main method. Caranya itu kita buat di sini main method kelas baru. Kemudian kita buat main. Oke. Buat di sini VM, kemudian tab, kemudian kita panggil nama kelasnya tadi misalnya info titik titik seharusnya kita kasih nama, kita kasih objek GK dengan new info dan kita panggil GK misalnya nama, kita kasih namanya misalnya motor Honda. Jangan lupa petik 2 nya Honda. Kemudian kita bikin lagi GK titik warna, misalnya warnanya merah. Lalu kita buat lagi GK titik panggil kecepatan. Ini kecepatannya 150. Oke, kita kemudian jangan lupa panggil metode cetaknya. Ini metode cetaknya dan kita coba run sampai. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Yang di mata di sini. Nah, kita panggil di kelas ini. Run 5. Oke, Honda, nama Honda, warna merah, kecepatan 150 km per jam. Oke, kurang lebih metode konstruktor itu seperti ini. Kita buat dulu di sini metodenya, karena di sini tidak punya main method, jadi kita buatkan di sini di kelas lain, tapi kita panggil di kelas lain tapi di package yang sama. Jadi kita tinggal panggil nama kelasnya info dan kasih objek, kemudian nama konstruktornya itu sama dengan nama kelasnya. Nah, kita tinggal panggil objeknya dan akan otomatis muncul nama warna. Oke, selanjutnya kita sudah membahas ini. Selanjutnya kita membahas extend atau pewarisan. Kita tutup saja ini. Kemudian kita ke pewarisan. Kita buat misalnya package-nya dulu. Misalnya extend. Kita buat kelasnya. Saya jelaskan dulu. Extend itu adalah
Extend adalah sebuah statement untuk mewarisi kelas parent ke kelas yang lain, tapi kelas parent hanya bisa dibuat satu. Kelas parent itu misalnya induk kelasnya kita bisa wariskan ke subkelas atau anak-anak kelasnya itu. Misalnya seperti ini, kita buat dulu misalnya buat dulu kelas, misalnya kelas 1. Kita buat dulu di sini misalnya variabelnya misalnya string nama lengkap, dan kita buat lagi string misalnya nomor HP, kasih string saja nomor HP, finalnya bisa integer, tapi saya kasih string saja. Kemudian kita buat metode cetaknya public void cetak. Ini nama cetaknya bisa bebas, tapi saya pakai saja cetak kemudian dan saja kita misalnya kita nama lengkap dan kita buat nama lengkap, jangan lupa tambah sini, dan kita buat lagi nomor HP kemudian kita buat kelas, misalnya kita buat di sini kelas baru misalnya kelas 2 misalnya, kita buat main kelas dulu, main kelas, namanya itu sebenarnya bebas, saya taruh saja main kelas. Kemudian kita ketik di sini metode mainnya pm dengan tab, lalu kita panggil tadi objek anunya, misalnya kita panggil kita buat dulu kelas warisannya, misalnya kelas warisannya itu kita buat dulu. Misalnya kelas warisannya itu kelas 3. Nah, di kelas 3 ini kita buat keyword apa namanya tadi nih, keyword extends dengan cara extends. Kemudian kita masukkan nama kelas ini tadi, kelas 1, kelas 3, kelas 1. Jadi apa yang ada di dalam kelas 1 ini, misalnya variabelnya yang ada di sini nama lengkap, nomor HP, semuanya ada juga di kelas turunannya, yaitu kelas 3. Jadi kita bisa panggil di sini, yang seharusnya kita harus panggil
kelas 1, tapi kita juga bisa panggil kelas 3 karena dia sudah menjadi turunannya atau subkelasnya lah. Jadi apa yang ada di dalam kelas 1 itu sudah ada juga di kelas 3, sudah dimiliki juga. Jadi kita panggil kelas misalnya kelas 3 KLS sama dengan new kelas 3. Kemudian kita panggil, kemudian kita salah, seharusnya ini seperti ini. Kemudian KLS titik misalnya kita panggil nama lengkap misalnya Muhammad, nama saya Muhammad Randy. Jangan lupa pakai petik seperti ini. Kemudian kita panggil lagi challenge. Nomor HP sembarang saja. Seperti itu. Kemudian kita panggil lagi untuk cetaknya, cetak. Seperti ini. Kemudian misalnya kenapa tidak langsung saja kita panggil kelas 1, kenapa harus capek-capek panggil kelas ini? Karena di kelas ini kita juga bisa bikin misalnya yang tidak ada di kelas 1, misalnya yang tidak boleh kita taruh di kelas 1, misalnya kita bikin di sini misalnya string. Ini hanya perumpamannya, huruf besar S-nya huruf kapital, string. Kemudian misalnya name, ini yang kita buat metode cetaknya public void cetak. Dan kita ini kemudian so ini nah, di kelas main kita bisa panggil name-nya, misalnya kan kalau kita ganti misalnya kelas 1, nah misalnya kita mau panggil name tadi, nah tidak ada name. Kalau kita ganti ke kelas 3, misalnya kelas 3 KLS ada name. Kemudian kita masukkan ini misalnya D0. Kemudian seperti ini. Jadi fungsi kelas turunan itu misalnya ada di dalam string seperti ini yang tidak ada di kelas ini, jadi kita tinggal wariskan. Seperti ini. Kita coba run file ya, apakah muncul. Tapi kenapa di sini cuma name?
Oh, karena kita lupa misalnya di sini kita panggil super misalnya super cetak. Kita panggil dan kita run file. Nah, semuanya sudah muncul. Oke, kurang lebih keyword extend itu seperti tadi. Kemudian kita lanjut ke visibility, yaitu default, private, protected, dan public. Kita tutup saja ini dan kita buat visibility. Kita buat package PC. Oke, finish. Pertama-tama saya jelaskan dulu visibility itu apa. Visibility adalah keterlihatan atau bisa tidaknya sebuah atau suatu variabel atau metode atau kelas dilihat dari kelas lain. Jadi visibility itu bisa diterapkan pada variabel, metode, atau kelas. Jadi bisa terlihat suatu variabel itu tergantung dari visibility apa yang kita taruh di depannya. Misalnya kita buat dulu, kita buat dua package Java. Kita buat lagi satu package, misalnya Java. Nah, di package Java ini kita buat kelas. Misalnya kelas lanjut. Misalnya kemudian kita buat variabel misalnya integer VO sama dengan kita langsung saja masukkan nilainya 11, kemudian integer AO dan 12. Kita buat lagi misalnya string warna, string warna, kemudian sama dengan misalnya hitam, dan kita buat metode cetaknya void cetak. Kemudian masukkan source. Itu tadi salah di sini, kita tutup dulu seperti ini, taruh dulu tanda kurung untuk parameternya walaupun kita tidak isi. Kemudian line, kemudian PO tambah PO, kita copy saja PO, kemudian warna Oke, setelah itu kita buat misalnya kelas baru lagi, kelas extend.
kita buat kelas extend. Misalnya sini Java class, misalnya kita buat maju. Nah, kita panggil, kita masukkan keyword extend, kemudian lanjut seperti ini. Lalu di dalamnya ada metode panggil. Kita buat void, misalnya panggil kemudian itu. Lalu setelah itu kita kemudian masukkan misalnya warna yang di sini tadi ya, kita panggil di sini. Misalnya warna kita buat juga di sini. Kemudian kita buat cetak, dan ini kemudian kita buat kelas main harusnya. Kita buat kelas main untuk main metodenya pakai di PSVM, kemudian kita panggil misalnya maju, karena ini maju sudah turunan dari lanjut. Kita buat maju, misalnya maju MJ sama dengan ini maju ya, kita panggil MJ titik, misalnya kita panggil kita buat dulu saja kemudian kita di sini MJ titik, misalnya warna, dan kita panggil metode cetaknya misalnya MJ titik cetak. Kita run file. Oke. Bisa. Kemudian setelah itu kita buat lagi kelas baru di sini, divisi kelas Java class. Kemudian mari kita panggil ini apa yang ada di dalam sini. Nah, ini kita akan panggil kelas ini saja. Kita buat lanjut, kita buat LJ sama dengan new lanjut ya seperti ini. Dan LJ ini kenapa error di sini? Karena
kita impor dulu karena dia di package yang berbeda. Void target, kemudian kita sort tab, kita masukkan, kita panggil warnanya. Nah, warna, kemudian warna, kemudian kita tambah misalnya warna kita coba dulu. Kita extend ini, kemudian kita masukkan misalnya kelas lanjut, lalu kita hapus dulu ini. Kita sudah impor kelas lanjut, kemudian kita taruh ini. Kita taruh di sini sort. Nah, oke, sudah tidak error. Kita mau run verify. Nah, di sini karena dia menggunakan visibility default itu semuanya bisa baik di package yang berbeda maupun kelas yang berbeda. Tapi kita coba taruh di sini public, apakah ada yang berubah? Public, kita lihat. Oh, public juga tidak ada yang berbeda. Visibility public itu bisa di semua kelas, semua package, walaupun package-nya beda. Dan kita coba ganti ke private. Nah, kita periksa. Nah, di sini ada error. Di private itu dia hanya bisa diakses di kelas itu juga, tidak boleh di kelas lain atau di package lain. Kemudian kita coba ganti protected. Bagaimana kalau protected? Oh, protected juga bisa di semua kelas. Oke. Kurang lebih penjelasan tentang visibility itu seperti ini. Kalau public itu semua kelas bisa mengakses, sedangkan protected hanya bisa diakses di kelas dan di luar package, dan tidak boleh dijadikan protected access. Atau kemudian modifier default visibility default itu hanya bisa diakses di kelas dan package yang sama, sedangkan
untuk privat itu hanya bisa di satu kelas yang sama kayak tadi. Oke, kita sudah menjelaskan visibility. Selanjutnya kita akan menjelaskan interface atau keyword. Interface atau keyword implement, penggunaan keyword implement. Kita buat dulu package-nya. Nah, main Java. Kemudian saya jelaskan dulu. Interface dalam Java adalah antar muka kelas atau antar objek dalam bahasa Java dan berguna sebagai penghubung antara kelas atau antar objek. Ciri-cirinya itu dari interface itu metodenya tidak memiliki body dan file atau variabelnya itu tidak, itu variabelnya itu final access. Misalnya kita buat di sini, cara buatnya itu kita buat new, kemudian Java interface, kemudian kita masukkan misalnya Java inter, kemudian finish. Ya, kita buat misalnya sudah public inter Java, kemudian kita buat final double, kemudian x, misalnya x test sama dengan 12 8, kita ganti saja besar sama xt. Kemudian kita buat lagi public double itu luas, misalnya ini digabung ya, itu luas, itu panjang, hitung keliling. Ini kenapa error? Karena saya di taruh tanda kurung tutup kurung. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi package baru. Ini package main Java 2. Kemudian kita buat kelas Java class di sini. Kemudian kita misalnya Java base dan finish, dan kita panggil ininya Java internya menggunakan implement. Java inter
Nah, kenapa error di sini? Oh, kita import. Nah, kenapa masih no error? Oh, kita implement semua abstract metodenya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa hapus ini ya. Kemudian kita taruh return. Misalnya kita oke. Oke. Taruh dulu. Override ini dari sini Java interface-nya. Kita hapus dulu tadi. Dan kita return, taruh saja dulu sini return. Lalu ini kemudian kita masukkan misalnya masukkan di sini ya. Double CC keliling saya tadi bikin apa, luas dan keliling. Oke, taruh di sini luas keliling. Kemudian kita buat di sini apa namanya sisi, kemudian di sini buat asalnya luas sama dengan sisi kali sisi. Ada yang di sini kita kasih keliling sama dengan keliling sama dengan 4 kali sisi. Di sini saat ini. Oke. Kita return luas kemudian keliling. Oke. Oke, kira-kira seperti inilah kira-kira seperti inilah pembuatan
eh, interface, implement interface. Kita buat dulu Java interface-nya, kemudian kita panggil menggunakan implement, panggil Java interface. Bentar. Oke, kurang lebih seperti inilah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.